warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang-Bincang Santuy bersama saya Hadi Yusuf Mutar dan juga pemateri kita hari ini yang begitu luar biasa, calon ulama masa depan dan insya Allah menjadi calon presiden. Amin. Itu Arbi Ilyasa. Bagaimana kabarnya Arbi Ilyasa? Alhamdulillah Mas Yusuf. Alhamdulillah juga. Oke teman-teman, langsung saja kepada hari ini untuk menyampaikan materi langsung saja. Permasalahan pada hari ini itu mencakup tentang budaya. Iya, budaya tentunya. Menurut Mas Ilyasa, budaya itu seperti apa? Budaya itu ibarat kata-kata seperti ini Mas Yusuf. Ihdar an aklik fa innahu mabda'u amalik. Ihdar an amalik satakunu atatala. Hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu itu bisa menjadikan kebiasaan. Dan hati-hati dengan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu itu akan menjadikan watakmu. Jadi budaya itu dari hasil pola pikir masyarakat, kebiasaan masyarakat, dan akhirnya menjadi karakter masyarakat. Itu budaya seperti itu. Oke, lantas apakah kita itu sebagai pemuda dan juga ulama masa depan, kita itu perlu untuk melestarikan budaya tersebut? Perlu, sangat perlu. Sangat perlu. Oke, menarik ini. Tapi kita lihat dulu konteks budayanya itu apa, yang kita budayakan itu apa. Kalau kita budayakan mengaji, ya kita perlu melestarikan mengaji. Tapi yang nggak perlu ya kita membudayakan. Kalau kita membudayakan meminum minuman keras, Iya. ya itu ya nggak boleh, jangan dilestarikan. Itu bahaya itu. Bahaya itu. Bisa merusak moral bangsa. Bisa. Lalu, apakah ada Mas Jasa dalam Islam tentang melestarikan budaya itu? Apakah ada dalilnya atau gimana? Ada. Al-Quran sendiri juga sudah berkata, sudah menjelaskan di salah satunya di surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Jadi yang artinya jadilah pemaaf. Oke, pemaaf. Dan serulah mereka untuk berbuat yang ma'ruf. Di tafsirnya, di kitab tafsirnya dijelaskan hal yang ma'ruf itu apa sih? Hal yang ma'ruf itu kebiasaan. Ya yang saya maksudkan tadi kan budaya dari kebiasaan. Jadi ma'ruf itu hal yang dibiasakan untuk berbuat baik. Jadi dalilnya ya seperti itu. Kita membudayakan budaya yang baik. Oke, Mas Yasa. Kembali ke pelestarian budaya tersebut ke anak muda di masa sekarang ini ya, Mas Yasa. Banyak sekali anak muda yang kurang tertarik pada budaya. Intinya itu tidak tertarik untuk melestarikan budaya. Biasanya ini disebabkan oleh apa, Mas? Sebenarnya sih para pemuda sekarang ya, itu sebenarnya itu sudah secara tidak langsung mereka sudah membudayakan diri mereka sendiri. Budayakan diri mereka sendiri, oke. Tapi dengan cara yang salah. Contoh, dengan adanya smartphone. Dengan adanya smartphone seperti ini. Gadget. Itu bisa menimbulkan pola pikir pemuda yang tadinya ingin melestarikan budaya yang baik seperti budaya mengaji, akhirnya sekarang gara-gara adanya smartphone malah budayanya ganti gak mengaji, ngegame, misalnya itu game ya, begadang ngegame mulu sampai malam yang gak ada manfaatnya itu. Ya sebenarnya ada manfaat, cuman kan sedikit sekali, lebih banyak mudaratnya itu. Banyak. Lalu caranya seperti apa agar mereka itu sadar bahwa budaya yang mereka buat sendiri itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, dan beralih ke budaya kita yang manfaatnya itu lebih banyak daripada mudaratnya. Itu caranya itu gimana? Ya caranya kita membuat budaya. Di mana budaya itu yang kita buat lebih banyak manfaatnya. Contoh lah, kembali ke smartphone tadi. Iya. Smartphone tadi. Jika smartphone itu digunakan hanya untuk nge-game yang banyak madorotnya daripada manfaatnya, ya kita gunakan smartphone ini untuk mengaji. Contoh, mendownload Al-Quran di smartphone. HP-nya dibuat untuk mengaji.
Itu di setiap saat itu, di setiap tempat bisa. bisa aplikasi zikir di smartphone. Ya, Itu kan banyak. Harusnya adanya teknologi seperti ini itu bisa memudahkan kita untuk mendekatkan diri pada Allah, dan kita bisa membuat budaya yang baik pula. Tapi terkadang kita menyalahgunakan teknologi seperti itu. Itu yang salah, budaya kita yang salah itu. masa kitanya sendiri menggunakannya tidak sesuai dengan kadarnya, Iya. sehingga ciptakan sebuah budaya sendiri yang tidak baik. Seperti Oke, itu kembali ke budaya. Misalnya itu maaf, ada budaya dalam Islam, maksudnya budaya yang dilarang dalam Islam. Contohnya itu musik. Nah, kan musik Ya, itu musik. ada hadis berbicara bahwa musik itu haram. Hadis tersebut juga itu sahih. Bagaimana cara menanggapinya Mas Yasa sebagai ulama masa depan? Menurut saya kalau masalah hadis tentang musik itu haram dan sahih itu sangat benar sekali. Dan saya sangat setuju dengan hadis itu. Cuman hadis itu ada syarahnya. Harus ada syarahnya, harus ada penjelasannya. Yang dimaksud musik haram itu apa sih? Oke lah itu sahih, oke lah itu perkataan Rasulullah. Dan saya sangat setuju. Cuman kita lihat dulu konteksnya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau disambut oleh warga Madinah dengan menggunakan alat-alat musik, kendang, bukan terbang melayang Iya, gitu, bukan. tapi terbangan, Rebana. serta diiringi dengan musik, yang musiknya isinya Tola'al badru alaina, telah datang, yang artinya kan seperti itu. Ya, itu. Jadi Rasulullah konteksnya di situ itu mengharamkan orang-orang Madinah yang bersolawat itu apa enggak? Orang-orang Madinah yang bermusik itu apa enggak? Enggak, Rasul malah senang. Malah senang. Iya, suka. Lalu di mana letak keharaman musik? Katanya Rasulullah mengharamkan musik. Nah, ini menarik. Mungkin saja Mas Yasa, letak keharaman musik itu bukan pada syairnya, bukan pada alat musiknya, melainkan orang-orang yang mendengarkan musik. Tapi dia bisa jadi orang-orang yang mendengarkan musik. Cuman konteksnya musik itu yang disalahkan. Ya kalau toh Mas Yusuf ingin sholawatan, ingin bermusik, ingin bersyair sholawat, ya nggak masalah, nggak apa-apa, nggak dosa. Cuman kalau Mas Yusuf bersolawat di dalam WC, ya nggak baik lah, sholawatnya jadi haram gitu loh. Iya, nggak baik itu, iya. Nah. Jadi kita lihat musiknya itu nggak apa-apa. Segala jenis musik menurut saya nggak apa-apa. Segala jenisnya. Segala jenis. Cuman konteksnya itu dan liriknya itu syairnya itu mengandung makna pencelaan apa enggak gitu. Contoh di budaya Jawa itu kan terkenal sudah budaya musik dangdut. Oke, dangdut. Mas Yusuf suka dangdut gak nih? Suka, alhamdulillah, saya suka sekali. Yang paling Mas Yusuf suka apa dangdut? Musiknya siapa? Musiknya dari Rhoma Irama itu. Oh, kebetulan. Saya juga suka ya. Oh, benar? Benar. Oke. Ada lagunya Rhoma Irama yang berlirikkan seperti ini. Minuman keras, miras. Oke, saya ingat itu. Nah, Oke, ya. Di dalam lagu itu kan menjelaskan bahwa Bang Rhoma Irama itu mengajarkan bagi kita agar kita jangan meminum minuman keras. Jangan mendekati minuman keras itu. Mendekati aja nggak boleh, apalagi meminum. Walau hanya setetes. Oh, setetes. Ya. Biasanya kan dulunya kan secuil. Setetes dulu lah. Setetes dulu. Jadi seperti itu. Jadi kita itu lihat artinya, makna dari lirik tersebut. Itu mengandung makna apa, dan kalau diterjunkan di pendengaran masyarakat itu baik apa enggak efeknya itu. Kan banyak sekarang musik-musik yang unfaedah kan. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Ya itu yang dimaksud haram. Musik yang melupakan kita, musik yang melalaikan kita. Kalau ada satu permasalahan nih Mas Hasan, seperti ini masalahnya. Ada sebuah hutan, kemudian ada salawatan. Ya. Kemudian yang mendengarkan itu sambil berjoget dan bahkan ada yang sambil mabuk. Sambil mabuk? Iya, benar. Emang ada itu? Ada. Masya Allah, ini sangat luar biasa ya. Ini bagaimana itu? Ya. Apakah musik itu salawat ini menjadi haram?
Ya intinya bukan selawatnya yang hafal, Selawatnya bukan. tapi orang itu, orangnya. Oke. Ya masa ya musiknya baik, tapi orangnya jelek, menyikapinya jelek. Ya jadinya musiknya nggak baik. Musik lagi yang disalahkan kan, kasihan musik gak punya dosa kalau disalah-salahin mulu. Cuma gara-gara orang itu Cuma tuh. gara-gara si kampret itu. Iya. Pasti. Masa iya sholawatan dibikin joget-jogetan sama pacarnya. Iya. Masa sholawatan dibikin mabuk-mabukan. Oh, Itu otaknya di mana ya? nggak punya otak kali ya dia. Otaknya ada, cuma nggak dipakai. Iya, dengkul kali. Jadi seperti itu ya, kita harus melihat konteksnya dulu. Sholawatnya buat apa dulu? Butuh bagian ya baik. Ya baik lah. Kalau sholawatan dia di WC tadi ya nggak baik sholawatan. Kalau sholawatan dibikin joget-joget mabuk-mabuk tadi ya nggak baik sholawatan. Walaupun sholawatannya itu baik. Tapi konteksnya tempatnya itu loh yang bikin Tempatnya. Iya. Oke, mantap. Oke. Sekian dari obrolan-obrolan santai kita pada hari ini. Terima kasih Mas Jasa atas waktu dan kunjungannya Sama-sama. dan juga ilmunya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari ilmunya Mas Jasa ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.